Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Biasanya orang baca Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Hayyul qayyum. Dari awal nih udah deklarasi. Allahu la ilaha illahu. Tak boleh nyembah kepada yang lain selain dia. Nyambung dengan Al-Fatihah kemarin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Udah enggak ada tawar-tawar. Enggak bisa milih-milih juga. Cuma satu, the one and the only. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama engkau aku nyembah, sama engkau aku minta pertolongan. Berarti la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyu al qayyum. Hayyul qayyum itu yang maha hidup dan yang terus menerus mengurus kaumnya, mengurus umatnya. Al qayyum. Mata kita berkedip ini urusannya Allah. Jantung kita berdetak itu urusan Allah. Tadi pagi sahur, ada yang sahur tadi pagi? Makan apa? Nasi. Terpikir enggak mana yang jadi rambut, mana yang jadi alis, mana yang jadi bulu mata, mana yang jadi bulu hidung, mana yang dipakai untuk berkedip, mana untuk jadi energi suara, mana dipakai untuk menggerakkan jari-jari, mana yang dipakai? Enggak ada. Al-Qayyum, dia yang maha mengurus makhluknya. Antum jalan di satu tempat nanti ketimpa barang, harusnya antum ketimpa, tapi ada yang membuat antum berhenti, sehingga antum berhenti berapa langkah, terus barang itu jatuh pas di depan antum. Cereng. Harusnya kalau antum tidak dipaksa berhenti oleh Allah, maka antum pastilah jadi orang yang kena timpa sama barang itu. Tengok di Instagram, di TikTok biasanya ada kan video-video orang-orang yang masih selamat gitu. Anak kecil kena tabrak, sepedanya hancur, dianya ada di bawah kolong mobil. Nengok, pernah lihat kan? Nah itu Al-Qayyum. Saat antum tidur, ya kan? Tiba-tiba malaikat maut datang, ambil nyawanya saat dia datang tidur, kata Allah. Tak sempat ngucap, tak sempat apa, doa tak ambil, apa tidur tak ambil wudu, misal gitu. Al-Hayyul Qayyum. Kenapa harus menyembah Allah Rabbul Alamin? Al-Hayyul Qayyum. Dialah Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu yang maha hidup, tidak pernah mati. Al-Hayyul Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Rabbul Alamin yang kita sembah ini la ta'khudhuhu sinatun. Sinah artinya ngantuk. Nah, jangan kasih nama anaknya ya. Siti Sinah gitu. Sinatun. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jangankan tidur, mengantuk pun tidak. Itu Allah Rabbul Alamin yang kita sembah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, ini saya mau kasih teman-teman ilustrasi supaya mudah dipahami. Kadang-kadang teman-teman kita suka bilang gini, kau kenal enggak bapak ini? Enggak kenal. Itu yang punya mall itu loh. Oh, hebat ya. Gitu. Pernah dengar gak? Pernah ngomong gitu dah antum? Kau tahu enggak ruko-ruko yang di sepanjang Sungai Redalam tuh? Itu yang punya tuh ibu itu. Wih, kaya dia ya. Nah, ruko seserdam ya. Paling 2 pintu, tuh banyak yang belum lunas masih. Ruko di mana, komplek di mana? Allah Rabbul Alamin lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kau tahu enggak ruko yang di Serdam, di Amerika, di Times Square, kemudian di New York, di Inggris, di Eropa, semua lokasi strategis sedunia-dunia, sama ikan pausnya, ikan buntalnya, kepitingnya, tungaunya, kau-kau pun lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sama kau-kaunya dipunya sama Allah. Ada enggak orang ngomong kayak gitu? Enggak ada yang berani ngomong kayak gitu sama antum. Saya owner dari perusahaan A misal gitu. Aset saya sekian ini. Saya punya emas batangan 3 kilo, punya berlian sekian gram,
Terus kata Allah, aku punya sedunia. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Yashfa' itu juga artinya barang siapa yang memberi syafaat atau memberi pertolongan, memberi kemudahan. May yashfa'u indahu illa biiznih. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tidak ada yang bisa bantu pertolongan, tidak ada yang bisa ngasih syafaat kecuali dengan izin Allah. Nah, yang tadi saya bilang, ngapa saya bahas tentang iktikad baik? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa'. Tidak ada satupun yang lepas dan luput dari pengawasannya Allah. Teman-teman coba jawab, Allah tahu tidak kita tak punya duit tapi pengen sedekah? Tahu tidak? Tapi Allah tahu tidak kalau kita tuh banyak saldo di rekening tapi pura-pura tak berduit? Tahu tidak? Nah, mau kemana? Mau lari kemana orang-orang pelit? Mau lari kemana orang-orang bakhil? Saldomu di rekening tuh Allah pantau. Kalau cuma ketahuan sama BI, ketahuan sama OJK, bisa gitu, ya kecil benar. Masih bisa kita tapok-tapokkan tuh lah. Allah Rabbul Alamin, mana nak bualkannya? Antum simpankan dalam lemari, tapokkan di bawah tanah, simpan di bawah bantal, tak bisa. Ada haknya Allah. Nah, makanya saya bilang kalau uang itu tidak antum keluarkan di jalan kebaikan, Allah punya sejuta cara untuk merampoknya. Yang suka numpuk-numpuk gelang, yang suka numpuk-numpuk emas, tidak ada sih di sini, tidak ada. Muka-mukanya tidak ada. Yang suka nak numpuk-numpuk tanah, beli tanah, beli tanah, beli tanah. Tidak mampu beli pakai kapling, pakai karung belinya, sekarung, 2 karung, 15.000 ya. Tanah bakar. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa'. Manalah nak ngelawan? Semua itu terjadi atas kehendak Allah. Saya kemarin naik mobil perjalanan dari Ponorogo ke Surabaya. Qadarullah di tengah jalan bannya bunyi, tar bergetar. Kira ada apa? Begitu kita masuk ke dalam berhenti sebentar di ring, ternyata ban belakang sebelah kiri yang bagian dalam, kan ada ban itu luar dalam kan, bagian dalam yang dekat mesin itu ngelupas, karetnya lepas, ditarik, buang, jalan lagi masih bunyi lagi, ternyata sudah retak bannya. Kita gantilah pakai ban serap yang tebalnya cuma setebal ini, jalan atas izin Allah masih bisa jalan sampai bandara. Terus begitu dibawa ke bengkel, apa kata tukang bengkelnya? Pak, katanya, ini mukjizat Pak, katanya. Kenapa gitu? Biasanya ban pecah gini pasti meledak di tengah jalan. Bapak bisa jalan mobil ini tidak meledak. Itu bagian dari wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa'. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang ngerti. Udahlah ban serap tuh tipis, pendek, kecil kan gitu. Bannya kempes pula. Setelah jalan berapa ratus meter, berapa puluh kilometer kami baru ketemu sama rest area, baru ngisi ban. Nah, kenapa saya ceritanya sekarang? Karena sudah terjadi. Kalau kemarin pas kejadian tidak mau cerita. Illa bima syaa'. Semua tuh atas kehendak Allah. Saya udah pasrah. Artinya udah, ya terserah. Kalau misalnya berangkat, alhamdulillah. Tidak apa-apa. Karena semua terjadi atas sepengetahuan dan atas izin Allah Rabbul Alamin. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard.
kursinya Allah itu, kekuasaan Allah itu, ya kan, meliputi bumi dan langit. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Wala ya'uduhu, ya'uduhu tidak sulit bagi Allah. Bikin pesawat antum terbang mudah. Bikin pesawat antum tertunda sebentar sekian menit hanya untuk nunggu antum bisa. Begitu kita udah lari-lari, pesawatnya bilang gini, kepada penumpang yang terhormat, kami mohon maaf atas keterlambatan beberapa saat tadi karena kami sedang ada kendala teknis. Penumpang yang mungkin datang tepat waktu akan ngerasa ala lamanya enggak. Tapi ada mungkin penumpang 1-2 yang memang dia ditakdirkan Allah terlambat datang ke situ. Maka dia bilang, ya Allah, makasih ya Allah masih memperizinkan saya berangkat di waktu ini gitu. Ya mungkin ada doa dari orang yang pernah ditolongnya, ada doa dari orang yang pernah menerima hadiah dari beliau. Nah sehingga perjalanannya dijaga dan dilindungi Allah. Aku yang punya dunia ini, kata Allah, ana rabbul alamin. Maka kita sering bilang alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbul alamin itu penguasa semuanya. Antum pengen makan kelapa, tahu-tahu ada yang datang ngantarkan kelapa. Antum pengen makan kelepon, ada yang datang ngantarkan. Apa yang antum sebut itu datang dihadirkan Allah. Maka saya bilang belajarlah untuk memahami Al-Quran ini. Teman-teman, ayat kursi ini menyadarkan kita bahwasanya tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita kecuali atas izin Allah. Tidak ada juga pertolongan kecuali karena pertolongan itu dikehendaki oleh Allah. Antum kalau memang takdirnya selamat, pasti selamat. Antum kalau memang takdirnya terbang, pasti terbang. Saya pernah kok udah sampai di bandara tetap ketinggalan pesawat. Udah sampai di bandara tetap kena tinggalkan pesawat. Rupanya habis itu saya bilang kok enggak bisa terbang ya, saya bilang. Akhirnya balik ke rumah. Pas balik ke rumah ada kejadian di rumah. Ini. Oh, saya bilang ini cara maksud Allah bikin aku tak terbang hari ini. Maka bukan mungkin ada hikmahnya, tapi pasti ada hikmahnya. Yang paling enak tuh kan saling nyalahkan. Papa sih terlambat tadi tuh, mama sih berkelahi suami istri. Udahlah tiket angus berkelahi kan udah bale. Nyalahkan anak, nyalahkan menantu, nyalahkan apa, nyalahkan supir, nyalahkan apa. Bodoh, jahil, murakkab. Coba senyap-senyap sebentar, duduk-duduk tenang-tenang. Apa nih? Ngapa kita tak bisa terbang nih? Ngapa kita terlambat nih? Ada apa? Introspeksi, muhasabah. Orang Ramadan kan? Udah ngerti Ramadan kan? KPI Ramadan udah tahu kemarin kan? Apa tanda-tanda orang Ramadannya berhasil? Mudah berbagi. Terus yang kedua, iya, mudah menahan amarah. Ramadan ini bikin antum menahan amarah enggak? Atau bikin antum marah-marah? Ngomel, marahkan istri, marahkan anak, marahkan cucu, marahkan suami, marahkan dato, tak apa-apa ya pokoknya. Lihat ayat ini, antum ulang bacanya, tadaburi betul-betul. Wala ya'uduhu hifzuhuma, ndak sulit bagi Allah untuk melakukan itu semua, terlalu mudah. Ada ndak yang pernah ngerasa sudah divonis misal gitu, kamu nanti pasti begini, ternyata ndak terjadi? Pernah ndak ngalamin? Kamu tuh nanti gini, wah ini sih bahaya nih, begini, ternyata pas jalan ada gak? Pernah ngalamin ndak? Dikasih tahu sesuatu kayaknya itu menyeramkan gitu, menakutkan, tapi ternyata ketika dijalani ndak ada, tak ada gak macam mana. Pernah ngalamin ndak? Nah, itu kuasa siapa? Wala ya'uduhu hifzuma wa huwal aliyul azim. Jadi kalau nanti teman-teman baca ayat kursi, bacanya tuh pakai rasa gitu, jangan pakai mata. Coba baca satu ayat ini cukup kok untuk antum bisa neteskan air mata gitu. Coba ya, baca sama-sama.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Inilah esensi, konklusi, kesimpulan dari materi saya kemarin. Gusti Allah mboten sare. Allah tuh ndak tidur. Nampak dia, tahu dia siapa yang berbuat, siapa yang bangun di tengah malam, siapa yang menyebut-nyebut nama dia, siapa yang antara azan dan iqamah sisa 2 menit beristighfar kepada Allah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Antum pakai tasbih di tangan, pakai tasbih yang bulat-bulat atau enggak pakai tasbih sekalipun, selama antum menyebut nama dia langsung dihitung sama Allah. Karena Allah enggak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Saya biasanya kalau ayat-ayat yang part-part yang seperti ini nih, saya gunakan untuk ngerayu. Untuk apa? Untuk merayu. Ya Allah, kau kan tidak tidur kan ya Allah? Tidak perlu kan aku instastory ya Allah? Kau tahu kan apa yang sedang aku kerjakan? Kau maha melihat kan, malaikat-malaikatmu tidak tidur kan ya Allah? Sekecil apapun kelakuan yang aku kerjakan ya Allah, mudah-mudahan ini engkau terima, engkau kabulkan, kau jadikan amal soleh. Mungkin tidak terekam sama Facebook, tidak terekam sama Instagram, tidak terekam sama Instastory, TikTok. Mudah-mudahan ini terekam di kamera malaikat-malaikatmu ya Allah. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ini ada kata kunci juga, wala ya'uduhu hifzuhuma. Tidak sulit bagi Allah. Ustaz, saya punya istri belum hamil-hamil Ustaz. Keluarga kami sudah sekian tahun nikah Ustaz, belum sampai-sampai Ustaz. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Pasti ada hikmahnya. Daripada marah-marah mendingan muhasabah. Coba diulang. Ngapa kok belum dapat anak? Ngapa kok belum dapat jodoh? Ngapa kok belum dapat bisnis usaha? Ngapa kok hidup belum tenang? Daripada marah-marah mending muhasabah. Kan kita sedang bersandar sama Rob yang tidak pernah tidur, Rob yang tidak pernah bohong, Rob yang tidak pernah zalim, Rob yang maha menguasai semuanya. Ya Allah, aku tidak minta yang lain ya Allah, aku minta rezeki yang halal ya Rob. Kau kan maha kaya, semua punya engkau, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat ini teman-teman antum pakai untuk ngerayu Allah. Kau yang punya semua ya Allah. Aku tak tenang hidup kayak gini ya Allah, punya hutang, ngontrak di rumah orang misal gitu, numpang di rumah orang ya Allah, bisnis pun belum lancar. Engkau maha kaya ya Rob. Kalau emang ada salah aku ya Allah, tolong ampunkan, tolong bersihkan dari dosa-dosa. Kan enak ya kawan-kawan ya kalau kita memandang ayat Quran itu sebagai bagian dari muhasabah. Maka tadi saya bilang daripada marah-marah mendingan muhasabah. Daripada marah-marah mendingan muhasabah. Anak begitu tingkah lakunya misalnya, istri begitu perangainya, suami begitu tingkah lakunya. Coba cek, daripada marah-marah mendingan muhasabah. Renungkan, lihat, tengok, ngapa ya? Apa sumber rezeki aku yang tidak benar? Jadi daripada marah-marah mendingan
Daripada marah-marah mendingan muhasabah. Ramadan ini waktu terbaik. Ramadan ini salah satu waktu terbaik. Kenapa? Belum tentu ketemu tahun depan. Enggak usah lah tahun depan. Besok siang, sore nanti buka puasa, belum tentu kita masih hidup. Ada yang bisa jamin pasti, Dok? Nah, jadi pengingat hari ini juz 3 ini, ayat kursi ini antum baca sambil antum renungkan, naik motor gitu. Cari yang kira-kira baca Qur'annya antum suka, antum potong, putar-putar berulang-ulang di handphone. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yuk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allahu akbar. Ruku. Sami Allahu liman hamidah. Jadi ngobrol sama Allah. Kalau pengen ngobrol sama Allah, sholat. Tapi kalau pengen Allah ngobrol sama kita, baca Quran.